Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Insyaallah fi hadzal liqa' nastamir dirasatina min kitab At-Tariqah Asy-Syafi'iyyah. Hadzal kitab yata'allaq bi ilmi tajwid. Sebelumnya kita mengulang kembali pelajaran kita yang kemarin tentang apa? Nun, sukun, sama tanwin. Hukum nun, sukun dan tanwin ada berapa? Ada berapa? Ada 5. Pertama, izhar khalqi. Kedua, idgham bigunnah. Ketiga, idgham bila gunnah. Keempat, iqlab. Kelima, ikhfa hakiki. Itu sudah dibahas kemarin sama Ustaz Fatih. Nah, sekarang pembahasan kita adalah hukum nun dan mim tasydid. Hukum nun dan mim tasydid. Antum tulis, kalau nggak punya kitab, tulis hukum nun dan mim tasydid. Setiap huruf nun dan mim tasydid wajib dibaca dengan gunnah. Setiap nun dan mim tasydid wajib dibaca dengan gunnah. Apa itu gunnah? Dengung. Nun tasydid sama mim tasydid. Kalau sisanya cuma ditekan saja. Tapi kalau nun sama mim tasydid wajib dibaca dengan gunnah. Nun tasydid kalau untuk prakteknya ntar jam kedua 9:30 sampai 10:30. Setiap nun tasydid sama mim tasydid, maka cara membacanya adalah wajib dengan gunnah. Inna, amma. Nah, sisanya bagaimana huruf-huruf yang lain yang tasydid? Sisanya cuma ditekan. Abba, atta, ajja. Enggak sampai dibaca gunnah. Cuma yang gunnah itu cuma 2, nun tasydid sama mim tasydid. Dan gunnahnya hukumnya wajib. Terus bahasan kedua, hukum mim sukun atau mim mati. Ada berapa hukumnya? Ada 3. Pertama,
Ikhfa Syafawi. Kemarin nun ada berapa pembacaannya? Ada 5. Sekarang
Kalau mim sukun ada 3. Pertama ikhfa syafawi, kedua idgham mimi, ketiga izhar syafawi. Kapan dia menjadi ikhfa syafawi? Apabila mim bertemu dengan ba. Kalau yang idgham mimi apabila mim mati bertemu dengan mim. Kalau izhar apabila mim bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali ba dengan mim. Karena kalau bertemu dengan ba, dia akan menjadi ikhfa syafawi. Kalau bertemu dengan mim akan menjadi idgham. Cara bacanya kayak gimana? Kalau ikhfa syafawi, huruf mim dibaca dengan gundah. Nah, ada juga yang karena dia syafawi, ada yang lahum bi. Ada yang langsung, kalau ini di kitab dibaca dengan gundah lahum bi. Nah, langsung digundahkan. Mimnya langsung digundahkan. Ada juga yang mensamar-samarkannya lahum bi ikhfa. Karena ikhfa itu dibaca samar. Kalau di kitab ini dikatakan huruf mim dibaca dengan gundah langsung lahum bi, seolah-olah mimnya ada tasydidnya. Kalau contohnya, kalau ini malahum malahum an'amta. Enggak boleh an'amta alaihim, enggak boleh. Ketika mim sukun bertemu dengan selain ba dan mim, itu cara bacanya harus jelas. Kayak izhar an'amta, enggak boleh an'amta alaihim. Karena dia mim sukun bertemu dengan ta selain ba dan mim. Karena kalau mim sukun bertemu dengan ba namanya ikhfa syafawi. Kalau bertemu dengan mim namanya idgham mimi. Selain itu dia harus dibaca jelas. Contohnya lagi lahum ini lahum qulubun. Lahum harus jelas lahum qulubun. Lahum qulubun. Lahum qulubun bukan ini. Dia dibaca dan jelas lahum qulubun an'amta alaihim. An'amta alaihim. Masalah pertama hukum nun tasdid sama mim. Artinya selain yang ini dibaca cuma ditekan aja abba atta. Kalau nun sama mim dibacanya dengan dengung. Ingat ketika menghafal Anda harus tahu jumlahnya dulu. Hukum nun sukun ada berapa? 5, walaupun nggak tahu perinciannya. Hukum mim sukun ada berapa? Ada 3. Ada? 3. Mim sukun ada 1, 2, 3. Kalau nun sukun ada berapa?
Ada? Udah ditulis kemarin. Kayak gini. Hah? Perasaan udah lewat itu. Nun sukun udah lewat. Hah? Ya. Udah ditulis. Kayak gini. Ini ya, hukum mim ada 3. 1 Pak Syababai. Terjadi kapan sebabnya ini dan bertemu dengan ini. Cara bacanya udah ditulis. Hah? Ada yang udah nulis atau ada yang belum? Atau udah ditulisin semuanya? Udah nyatet kan? Hukum nun, sukun, tanwin. Selesaiin dulu ini baru kita tulis. Hukum mim sukun ada 3. Pertama ikhfa syafawi. Kapan dia menjadi ikhfa syafawi? Apabila mim mati bertemu dengan mim mati bertemu dengan ba. Contohnya lahum mimnya mati bertemunya dengan ba. Cara dibacanya mim ini dibaca dengan gun. Nah, seolah-olah ada malahum bi. Gunnah itu adalah dan bu. Terus kedua, idgham mimi kapan? Ketika mim bertemu dengan mim. Contohnya mim mati bertemu dengan mim. Dimasukkan dengan gunnah annahum mu. Annahum mu. Terus izhar syafawi apabila mim mati bertemu dengan semua huruf hijaiyah selain mim sama ba. Cara bacanya lahum qulubun an'amta alaihim amta qulu lahum qulub. Dibaca jelas, bukan dibaca yang dua dibaca dan nuru. Tapi kalau ini dibaca jelas. Kapan? Ketika mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah. Apa namanya? Kembali ke sini. Ini namanya, ini penyebabnya, ini cara bacanya. Ini namanya, ini penyebabnya, ini cara bacanya. Kelas? Hah? Kalau udah kita tulis yang nun sukun sama yang tanwin. Nun sukun sama tanwin hukumnya ada berapa? 5. Ada 5. Tulis namanya apa yang 5, kayak itu di seburoh. Terus kedua sebab terjadinya, terus contohnya, terus cara bacanya. Dan ingat ketika menghafal sesuatu itu pertama hafal jumlahnya dulu. Hafal jumlahnya dulu, walaupun nggak tahu rinciannya. Karena kalau antum bilang berapa hukum nun sukun, antum ikhfa iklab 2 karena hafal antum 2. Tapi kalau antum bilang berapa hukum nun sukun 5, yang antum tahu 2, tinggal antum nyari di 3 lagi. Itu cara menghafal. Kalau ada jumlah 2, 3, 4, 5-nya, hafal kasih tahu jumlahnya semua dulu. Kalau masalah perinciannya entar biar tidak salah. Karena ketika hafalan kita yang kuat adalah 3, maka kita akan menggunakan hukum nun sukun ada 3. Hukum mim sukun
hafalan kita cuma idgham mimi, jadinya cuma satu yang kita sebut. Atau cuma ikhfa syafawi, cuma dua yang kita sebut. Tapi yang pertama adalah sebut jumlahnya. Nah, kalau hafalan kita cuma idgham mimi sama ikhfa syafawi, tinggal cari satu apa nomor yang ketiga. Ternyata ketemu idgham syafawi. Kelas. Kita masuk ke nun sukun nama dan tanwin. Hukum hukum nun sukun atau tanwin. Tanwinnya terserah fathah, kasroten atau kemudian. Ada berapa hukumnya? Ada 5. Di sini namanya, terus di sini sebab satu namanya idgham al. Sengaja nggak ditulis apa Arabinya. Kalau ditulis nggak Arabinya? Lah bahasa. Al idgham al kedua itu sebab terjadinya sebab atau terjadinya apabila ada sesuatu nun sukun atau tanwin bertemu dengan berapa huruf? 6. Bertemu dengan huruf dalam satu dari 6 huruf apa aja? Hamzah, ain, ha, dan kha. Hamzah, ha, ain, ha, ain, hamzah, ha, ain, ha, ain, kha. Cara bacanya dibaca, cara baca jelas. Ini contohnya. Man, a, o. Adapun kalau ini nun sukun, kalau ini tanwin, sama-sama bertemu dengan hamzah, sama-sama bertemu dengan
hamzah. Cara bacanya adalah jelas. Man a'to azabun alim. Apa namanya? Izhar hamzah. Apa penyebabnya? Ketika nun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 6 huruf hamzah, ain, ha, ghain, fa. Bagaimana cara bacanya? Adalah dengan jelas. Mana contohnya? Man a'ta atau azabun yang pertama. Yang kedua, idgham bigunnah. Idgham Lalu, apa artinya al-idgham? Memasukkan. Bigunnah apa bigunnah? Bigun. Bi itu dengan. Makanya lawannya adalah bila. Kenapa bila itu? Dengan tanpa. Bigunnah dengan dengung. Bila gunnah tanpa dengung. Apa penyebabnya? Apabila ada nun nasi atau sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 4 huruf yaitu ya, nun, mim, waw. Cara bacanya adalah dimasukkan. Dimasukkan dengan tanwin atau contohnya ai, bukan an yang riba tapi ai yang riba. Temu dan dimasukkan ayat riba, ayat riba. Atau khairan khairan ini nun sukun bertemu dengan ya, ini tanwin bertemu dengan ya, maka dia termasuk di dalam bigunnah. Cara bacanya dimasukkan dengan ayyam khairan ya. Terus ketiga adalah idgham bila gunnah. Apa artinya bila? Tanpa masukkan. Bila harus apa artinya bila harus? Bila ruzin tanpa nasi. Bila ruzin. Ya. Bila ini artinya tanpa. Apa kaidahnya? Apabila sebabnya apabila nun mati pun atau ya tanwin bertemu dengan anak
berapa huruf? 3. Berapa huruf? 2. Dari 2 huruf. Apa itu? Lam dan ra. Lam sama Ra. Cara bacanya sama, dimasukkan, tapi tidak diturunkan dengan tanpa digunakan atau guna. Contohnya mir rob dikit. Di sini walaupun ada nun bertemu dengan ro. Di sini ada tanwin bertemu dengan lam. Cara bacanya dimasukkan langsung malal lubada mirro, seolah-olah nunnya tidak ada. Yarwahim motor mirrohim mana. Cara bacanya dimasukkan, artinya dimasukkan itu langsung mirro lalla. Kayak ini ainya, bukan an ya. Ron ya. Kalau ron ya artinya khairon, jarah itu artinya tidak dimasukkan. Kalau dimasukkan khairai jarah. Tulis dulu semuanya. Tinggal 2. Banyak orang bisa teorinya, nggak bisa prakteknya. Banyak orang bisa prakteknya, tidak bisa teorinya. Makanya kita harus bisa dua-duanya. Bisa prakteknya alhamdulillah dan bisa juga teorinya. Dan ingat, karena Al-Quran adalah amanah dan khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Artinya kita harus menguasai ilmu tajwid juga. Karena besok ketika pulang pasti akan diajarkan kepada adik, kepada keluarga, dan lain sebagainya. Hukum nun sukun atau tanwin ada berapa? Ada 5. Kalau mim sukun ada 3. Walaupun nggak tahu perinciannya, yang penting sudah tahu jumlahnya. Kelas? Kalau hukum tasdid sama mim mudah ya? Ini yang nomor 4.
Yang nomor 4 adalah ikhfa wa ikhla sebab atau terjadinya adalah apabila nun mati, nun sukun atau tanwin bertemu dengan berapa hurufnya? Satu huruf, yaitu ba ba. Tadi mim bertemu dengan ba. Kalau mim bertemu dengan ba, apa namanya? Ikhfa. Kalau sekarang nun bertemu dengan ba. Terus cara bacanya adalah diubah menjadi suara mim dengan mimba. Kalau ada kitab mimba, seolah-olah di sana ada suara mim, diubah menjadi suara mim dengan gunna. Contohnya amba, amba. Makanya kalau dalam Al-Quran itu ada tandanya. Tandanya ada mim kecil karena cara bacanya adalah diubah menjadi suara mim dengan gunna. Amba jadi amba aka. Seolah-olah di sana ada mim yang gunna. Apa itu gunna? Dengung. Ini yang nomor 4. Yang nomor 1 udah. Yang 1 udah. Hah? Ini yang nomor 5 sekarang. Yang nomor 5 ya. Kenapa ditaruh paling belakang? Karena paling banyak. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan satu dari berapa hurufnya? 15 15. Ini semua.
Maka cara membacanya adalah disamarkan. Kalau ini cara bacanya disamarkan dengan gun. Kalau yang lain dimasukkan. Kalau ini disamarkan. Kuntum bukan kuntum, tapi disamarkan. Contohnya yang langsung nunnya itu mau ketemu dengan zon. Ketika dengung itu otomatis dia berada di ujung hurufnya zon. Baik. Kutubung ko. Dia ikhfa-nya sama terus mau menuju ketika dengung itu mau menuju ke huruf setelahnya. Itu namanya ikhfa. Makanya ikhfa itu namanya artinya sama. Ada berapa hurufnya? Namanya ikhfa. Sebab terjadinya nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf dari yang 12. Cara bacanya samar-samar dengan guna. Contohnya yang kalau yang hurun itu nun sukun bertemu dengan dha. Kalau kutubung qayyimah itu tanwin bertemu dengan qaf. Kutubun qayyimah manja. Jangan sama semua manja. Kutubun qa. Ketika samar-samar itu dia mau masuk ke huruf setelahnya. Nun tasdid dan mim tasdid hukumnya adalah gunnah wajib hukumnya. Terus mim sukun itu hukumnya ada berapa? Ada 3. Nun sukun dan tanwin hukumnya ada 5. Namanya itu, penyebabnya itu ada, terus cara bacanya sudah ada, contohnya sudah ada. Tinggal praktek. Surah. Kalau praktek di halaqah masing-masing. Kalau sudah selesai nulis, kita baca bareng-bareng. Hukum mim sukun ada 3. Hukum nun sukun dan tanwin ada 5.
Kelas. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum nun sukun dan tanwin ada 5. Hukum nun sukun dan tanwin ada 5. Pertama, izhar halqi. Izhar halqi. Sebabnya apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu 6 huruf. Yaitu hamzah ha, ain ha, ghain kha. Cara bacanya adalah jelas. Contohnya min ilahin. Apa juga contohnya di sana? Man aqta. Kedua, idgham bi gunnah. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 4, yaitu ya, nun, mim, waw. Ya, nun, mim, waw. Atau kalau disingkat apa? Yanmu. Cara bacanya adalah dimasukkan dengan dengung. Contohnya khairan yarah atau may yaqul. Ketiga, idgham bila gunnah. Sebabnya apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dua huruf, yaitu lam ra. Cara bacanya dimasukkan tanpa dengung. Contohnya mir rabbihim atau malal lubada. Mir rahiqin itu nun sukun bertemu dengan ro. Nun sukun bertemu dengan mir rahiqin dengan ro. Kalau malal lubada apanya? Tanwin. Jadinya ada 2, ada nun sukun dan ada tanwin. Kalau mim cuma 1, mim sukun aja. Kalau yang 5 hukum ini itu berkaitan dengan nun sukun atau nun mati atau tanwin. Kayak malal lubada. La itu enggak ada nun sukunnya, cuma dia bertanwin. Walaupun dia bertanwin sama hukumnya kayak nun sukun. Keempat, iklab. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba. Cara bacanya diubah menjadi suara mim dengan gunnah. Contohnya amba'aka. Nun dan ba. Cara bacanya transformasi ke menjadi mim dan dibaca dengan gunnah. Yang terakhir yang paling banyak. Yang kelima, ikhfa hakiki. Apabila ada nun mati atau tanwin, nun sukun. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu
bertemu dengan salah satu huruf yang 15, yaitu baca bareng. Cara bacanya disamarkan dengan contohnya kutubun qayyimah. Ingat, tulis hafal, tulis terus hafal. Nah, selesai ini jam 9:30 sampai 10:30 langsung ke halaqah masing. Praktek mim tasdid, nun tasdid, apalagi nun sukun, apalagi mim sukun, dan pelajaran-pelajaran yang sebelumnya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallu ala nabi Muhammad. Tafaddalu ila halaqatikum. Tafaddalu ila halaqatikum. Hah? Sukun. Ya, dalam sebutnya.